Ya, berkaitan dengan hal tersebut, pemirsa, kita akan bahas langsung di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun dengan sambungan Zoom. Kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Mas Septa Dinata yang merupakan dosen sosiolog Universitas Paramadina. Selamat malam, Mas Septa. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga ada narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ini ada Pak Sutioso yang merupakan mantan Gubernur Jakarta yang pada saat itu menjabat di tahun 1997 hingga 2007. Selamat malam Bang Yos. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga tersambung melalui Zoom, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung ke Mas Emil terlebih dahulu ya. Mas Emil, Anda sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur ini seperti apa? Kemudian ini menanggapi adanya wacana yang disampaikan Mendagri. Apakah ini juga bisa diartikan bahwa memang keberadaan oknum di dalam organisasi kemasyarakatan ataupun juga ormas ini sudah sebegitu meresahkannya sampai bahkan sempat disebut ada pembubaran atau mungkin regulasinya saja yang perlu diperketat begitu, Mas Emil? Ya, yang mau direvisikan Undang-Undang 17 2013 yang sudah direvisi beberapa kali sampai terakhir di kalau nggak salah 2017 ya. Dan kemudian ada turunannya Permendagri 57 2017 yang berkaitan dengan kami sebagai Pemda. Karena di situ kalau ormas memiliki kegiatan di suatu daerah, maka Kesbangpol, Badan Satuan Bangsa dan Politik yang merupakan perangkat pemerintah daerah ada di tingkat provinsi, juga ada di kabupaten kota, itu kemudian punya kewenangan untuk memonitor kegiatan ormas yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi dalam konteks ini meskipun katakanlah ini organisasi masyarakat nasional, tapi di daerah itu dia juga harus kemudian diawasi, disupervisi oleh Kesbangpol setempat, gitu. Jadi ini yang kemudian kalau ditanya apakah sudah meresahkan, kenyataannya sebenarnya begini, yang dibahas ini premanisme. Premanisme ini terjadi seperti kata tadi Bapak Danjen Kopassus ya, ini terjadi dilakukan bisa oleh berbagai pihak. Tetapi memang mungkin oknum-oknum ormas inilah yang kemudian membuat orang mengasosiasikan bahwa premanisme identik. Padahal memang kita harus hati-hati untuk menyimpulkan demikian. Tapi kita tidak boleh memungkiri bahwa memang ya ada juga di ormas. Nah, pertanyaannya apakah tindakan ini dilakukan kepada oknum atau kepada ormasnya? Nah, ini juga ada prosesnya. Kalau misalnya itu tindakan dilakukan oleh individu atau segelintir oknum, itu maka penindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah personal karena tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan ormasnya. Nah, karena apa? Karena ormasnya itu sendiri tentu tidak secara formil melakukan. Tapi kalau dia memiliki katakanlah pengurus intinya atau kemudian mengeluarkan edaran atau surat, itu bisa menjadi dasar untuk kemudian bisa dilakukan tindakan. Kita ambil contoh, tapi bukan di Jawa Timur. Kami mencari referensi misalnya tahun 2015 sampai 2017 ada 3 ormas di salah satu provinsi ya, nggak jauh dari Jawa Timur, tapi beda pulau. Ini kemudian Poldanya memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk mencabut SKT ya. Nah, ini karena apa? Karena memang sudah bisa dibuktikan bahwa itu adalah tindakan ormas. Tapi mari kami sebagai Pemprov, sebagai Pemda, tugas kami adalah memastikan siapapun baik itu kegiatan usaha maupun kegiatan masyarakat sehari-hari itu harus bisa terlindung dari aksi premanisme. Namun demikian, kenapa di daerah ada namanya Forkopimda? Forkopimda ini ada gubernur, ada Polda, ada kemudian juga Pangdam ya atau Dandim dari kejaksaan dan juga biasanya dari dewan, ketua dewan. Kadang ditambah pengadilan dan lain sebagainya. Nah, ini karena apa? Karena di daerah nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus bersinergi. Itu yang selalu ditekankan oleh Bu Gubernur Khofifah, kita harus selalu bersinergi dengan Forkopimda. Ya. Nah, alhamdulillah kerja keras dari rekan-rekan polisi ini luar biasa. Saya bisa menyebutkan ada 7 nih yang baru-baru ini. Ini misalnya ada pemerasan di salah satu kawasan industri yang kebetulan dikelola oleh provinsi, yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang, PIER. Itu ada yang mencoba memeras, kemudian di OTT. Nah, ini
dilakukan oleh oknum ya, oknum preman. Tetapi sekali lagi mereka memang tidak mengatasnamakan resmi ormas. Dia hanya mengasosiasikan diri. Lalu ada juga misalnya pemagaran juga objek vital, gas yang penting buat masyarakat pipanya. Tapi yang melakukan individu ternyata gitu. Ada juga kepala desa diperas tapi oleh oknum LSM misalnya. Nah ini tapi sekali lagi ini lembaga ya, kita nggak bisa mengeneralisir. Banyak sekali LSM yang sudah berjasa untuk membantu permasalahan masyarakat, sosial, kesehatan. Jadi ini dia memang kalau ada niat dari Mendagri untuk mereview, mungkin adalah bagaimana kemudian ormas itu bisa diminta akuntabilitasnya untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan oknumnya. Karena selama ini ya kalau oknumnya ditindak atas nama individu, diproses, ya sudah, dia tentu automatically juga tidak menjadi bagian dari ormas. Nah, tetapi apabila ormas diminta untuk ikut turut menjaga dan kemudian katakanlah ada proses untuk memberikan konsekuensi kepada ormas, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Baik, itu pertimbangan yang kemudian ini bisa mungkin jadi masukan untuk pemerintah begitu ya. Kalau di Jawa Timur sendiri tadi Mas Emil sudah mengatakan harus dibedakan mana yang kemudian ini tindakan ormas ataupun juga individu. Saya ke Bang Yos. Bang Yos pada saat dulu menjabat di Jakarta, ini kondisinya seperti apa? Apakah hal-hal seperti ini memang sudah lama terjadi atau Bang Yos melihat ini justru fenomena baru nampaknya? Saya sebelum jadi gubernur kan Panglima Kodam Jaya ya, di mana Panglima Kodam Jaya itu juga merangkap sebagai Komandan Garnison Ibu Kota. Jadi saya sangat bertanggung jawab secara langsung ya mengenai keamanan dan ketertiban Ibu Kota ya. Ya tentu saja saya bekerja sama dengan Polda Metro tentunya ya. Jadi waktu Panglima pun sudah kayak begitu, hiruk pikuknya Ibu Kota oleh aksi-aksi ormas yang menjadi preman-preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan itu sudah dari dulu kala gitu kan. Nah, kemudian waktu gubernur 10 tahun bayangin aja aku berkecimpung terus sama mereka. Nah, yang perlu saya sampaikan begini ya, Tiara ya, bahwa saya sangat mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Menyerupai saya ingin cerita TNI saja begitu ya, Tiara ya, bagaimana dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lain yang kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu kan, yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan. Itu antara lain ya. Dan hal-hal lain lah sampai waktu Panglima itu saya membuat pasukan khusus menangani ini ya, pakai motor trail gitu kan, supaya dia punya mobilitas yang cepat gitu kalau mengatasi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh preman ini gitu. Oke.
Baik, Mas Septa mungkin juga bisa ditanggapi ya. Ini kalau tadi melihat sebenarnya bukan hal baru, sekalipun memang kenyataannya mungkin dari segi data kita ketahui ormas dulu mungkin di zaman Bang Yos tadi menjabat hingga saat ini lebih menjamur begitu ya. Tapi nampaknya juga ada pergeseran. Ini fenomena apa ya? Kalau dulu memang sudah ada semacam dikatakanlah ancaman dari oknum-oknum tertentu, tapi saat ini justru semakin meresahkan warga. Ya, pertama saya kira yang perlu dikelirkan sekali lagi Mbak Tiara. Premanisme dan ormas itu tidak sesuatu yang identik. Tadi Danjen Kopassus sudah bilang itu juga ya. Jadi supaya media punya peran juga untuk menetralisir itu, supaya yang tidak preman ini tidak kena dampak dengan framing yang kurang tepat. Gitu ya. Generalisasi seperti itu. Yang kedua, secara sosiologis ini bisa dikatakan sebagai sebuah simptom. Ya, ibarat penyakit itu pasti ada sesuatu behind yang dari yang nampak ini. Ya, kalau salah satu penjelasannya mungkin ada masalah ekonomi, kerjaan susah dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan aksi-aksi seperti semacam ini. Nah, kemarin Lebaran misalnya mencuat ini karena perputaran uang cukup tinggi, ya, orang kebutuhannya meningkat sementara sumbernya terbatas. Nah, itu bisa melebar ke sini. Nah, terakhir dalam kaitannya dengan revisi UU Ormas ini, saya kira ini juga harus dilihat agak lebih hati-hati. Karena kita kadang-kadang ya angin-anginan begitu ya, terbawa dengan suasana sesaat. Karena adanya beberapa kasus. Ya. Karena semangat dari UU Ormas ini itu jelas sekali bahwa tadi pertanyaannya Mbak Tiara bahwa kenapa ini bisa seperti ini, beda dengan zamannya Pak Jenderal tadi. Memang pertama kita hidup dalam alam demokrasi yang jauh lebih bebas dibandingkan yang dulu. Sehingga peran civil society itu lebih besar. Ya. Peluang mereka untuk membuat organisasi perkumpulan itu jauh lebih besar. Maka revisi UU Ormas ini saya kira harus melihat itu dengan tenang ya, dengan penuh pertimbangan. Jangan sampai nanti justru semangat yang temporal ini itu bisa melahirkan keputusan yang kurang tepat, begitu Mbak Tiara. Oke, jadi artinya masih harus dipertimbangkan berkaitan dengan mungkin pengetatan regulasi ataupun juga keberadaan revisi UU Ormas ini, begitu ya? Iya, saya kira memang salah satu semangat yang ada dalam UU Ormas ini adalah memang kalau kita lihat itu kan tetap antara negara dan masyarakat. Sebetulnya ada semangat itu ya, bahwa kita punya pengalaman. Negara itu kan tidak selalu baik dalam tanda kutip. Dia potensial ada abuse di situ, penyalahgunaan, tergantung siapa yang megang kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan itu berada di tangan yang tepat, ya oke-oke saja. Tetapi berada di tangan yang salah, itu bisa subjektivitasnya tinggi, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Dan itu yang harus diantisipasi. Itu yang harus diantisipasi. Begitu ya Mas Septa ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai ormas begitu ya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Yos dan juga Mas Septa, ini tidak semuanya seperti itu. Kita tidak bisa mengeneralisasi, bahkan ada juga ormas yang kemudian ini sangat pro masyarakat, menjadi mitra masyarakat begitu, saling bekerja sama dengan masyarakat. Tetapi pertanyaannya, akan dibawa kemana dan juga sanksi apa yang seharusnya didapatkan oleh mereka para oknum yang kemudian ini berada di dalam lingkup dari organisasi masyarakat ini, dan juga seberapa banyak sebenarnya ini juga menjadi kekhawatiran masing-masing dari kepala daerah, termasuk saya nanti akan juga ke Mas Emil begitu ya, data dari Pemprov sendiri di Jawa Timur ini sudah berapa banyak yang mungkin menjadi sorotan. Tapi usai jeda Mas Emil kita akan bahas, kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa.